Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini mari bersama-sama dengan saya membahas mengenai respon dari Pak Menteri Agama terkait dengan tindakan intoleransi yang korbannya pada beberapa hari yang lalu adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Nanti teman-teman dan Bapak Ibu sekalian juga bisa menyampaikan tanggapan ataupun pemikirannya pada kolom komentar yang tersedia. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, sebagaimana yang ada di layar, ini adalah respon dari Pak Menteri Agama dan dinarasikan Menteri Agama ataupun Menak Republik Indonesia Nasaruddin Umar meminta agar insiden perusakan rumah ibadah di Padang, Sumatera Barat tidak dijadikan sebagai isu nasional. Ini yang pertama beliau minta dalam narasi sebagaimana yang ada di layar teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Menurut Nasaruddin, kasus tersebut bersifat kasuistik sehingga harus diselesaikan secara kasuistik pula. Nah, teman-teman, mari lanjut ya. Di sini diuraikan lebih lagi. Ada 1-2 kejadian kemarin, tapi itu sangat kasuistik. Segala sesuatu yang kasuistik itu mari kita selesaikan secara kasuistik. Jangan dijadikan semacam isu nasional. Saya berharap ya teman-teman ini tulisannya kelihatan ya. Nah, saya secara pribadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian setuju bahwa apa yang terjadi pada beberapa hari yang lalu yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen adalah sebuah kejadian, sebuah peristiwa intoleransi yang sifatnya adalah kasuistik. Tetapi tidak berhenti pada kata sifatnya kasuistik. Mengapa? Karena meskipun ini sifatnya adalah kasuistik, tapi ini adalah sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang meskipun tempatnya tidak selalu sama, tapi mengenai tindakan intoleransi ini sudah kesekian kali terjadi di bangsa kita, di Indonesia, di tengah-tengah kita semua mengaku secara bersama-sama, meyakini secara bersama-sama bahwa bangsa dan negara Indonesia adalah bangsa dan negara yang beragama, bukan bangsa dan negara agama. Karena itulah kita punya Pancasila, karena itulah kita punya Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan karena itu jugalah kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita hitung mundur ke belakang saja mengenai tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi beberapa waktu belakangan, itu sudah kesekian kali banyaknya dan tidak bisa diabaikan. Manakala hal itu dilakukan oleh kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang kerap kali menjadi korbannya adalah saudara-saudari kita yang beragama Kristen. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama, saya pikir ya saya sepakat dalam pengertian bahwa itu sifatnya kasuistik, tetapi jangan lupa tidak berhenti pada kata itu, karena ini peristiwa yang terus saja terulang terjadi di bangsa kita di Indonesia. Bukan hanya di satu tempat saja, ada banyak gereja, ada banyak kegiatan peribadatan umat Kristen sangat-sangat sulit. Mulai dari pendiriannya yang rumit, yang tidak sederhana, bahkan juga sudah berusaha untuk mendapatkan perizinan, tapi masih saja ada penolakan dari warga, dari kelompok-kelompok orang tertentu. Nah, mari kita melihat lagi di sini diuraikan bahwa bukan dengan undang-undang. Nasaruddin mengatakan bahwa kasus pengerusakan rumah ibadah dapat diselesaikan dari hati ke hati. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya perlu ya dikaji lebih dalam lagi, dielaborasi lebih dalam lagi. Maksud dari Pak Menteri Agama menyampaikan bahwa ini dapat diselesaikan dari hati ke hati. Apakah ini berdamai dalam konteks ya apa yang sudah terjadi, maka itu perlu diselesaikan supaya tidak ada dendam di antara kedua belah pihak, tetapi proses hukumnya berjalan terus, proses hukumnya harus dijunjung tinggi, ataukah bagaimana teman-teman Bapak Ibu sekalian. Tapi beliau di sini dinarasikan menyampaikan ini dapat diselesaikan dari hati ke hati. Persoalan kerukunan itu persoalan hati sebetulnya. Sebanyak apapun undang-undang, tapi kalau hati tidak berkomunikasi, tidak banyak artinya. Lalu kemudian karena itu Kementerian Agama memperkenalkan kurikulum cinta yang bukan hanya digunakan di sekolah-sekolah. Kurikulum ini direction untuk memperoleh sebuah perilaku yang baik, ya, not only in the specific dalam ruangan terbatas, tapi in our mind, katanya dalam pikiran kita.
Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apakah menurut teman-teman semua, Bapak Ibu, kurikulum yang disebut di sini kurikulum cinta adalah jawaban atas hal-hal ini? Ya, saya belum tahu teman-teman ya, karena ini kan baru kemudian diprogramkan, mungkin baru disampaikan oleh beliau mengenai ada kurikulum cinta. Seperti apa kontennya kurikulum itu saya juga tidak tahu teman-teman ya, karena tidak ada penjabaran lebih lanjut mengenai hal itu. Tetapi kalau kita bicara mengenai peristiwa yang terjadi pada beberapa hari yang lalu, mengenai yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen, ya, dan pelakunya itu sudah sangat jelas teman-teman, karena itu ada videonya, ada rekamannya, dan orang-orang yang melakukan tindakan, bahkan ada ya pemuda-pemuda yang membawa kayu, lalu kemudian mengangkat kursi dan kemudian membuatnya menjadi rusak dan segala macamnya. Teman-teman, itu videonya sudah sangat ramai sekali ya. Jadi para pelaku itu sebenarnya kalau diproses hukum teman-teman, saya kurang tahu apakah sudah diproses hukum atau bagaimana, tapi kalau kita kemudian melihatnya mengenai bukti-buktinya, saya pikir sudah sangat jelas sekali ya, siapa-siapa yang terlibat, bagaimana mereka beraksi pada beberapa hari yang lalu, itu semuanya terekam rapi dan bagus sekali teman-teman. Itu jelas ya videonya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian mengenai kurikulum cinta, apakah itu menjadi solusi? Saya belum tahu teman-teman dan Bapak Ibu semua. Tetapi bagi saya secara pribadi, apa yang dialami dan dilakukan oleh beberapa orang pada satu atau lebih dari 1 minggu yang lalu itu, yang menjadi solusinya atas tindakan ataupun perbuatan itu, ataupun tindakan-tindakan intoleransi yang lainnya, adalah penerapan hukum yang tegas, keras, dan berkeadilan. Apa yang kemudian dilakukan oleh orang, dan bila mana itu jelas merugikan pihak lain, ada korbannya, dan tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan aturan ataupun norma-norma yang berlaku di bangsa kita Indonesia, maka seharusnya yang menjadi solusi atas tindakan-tindakan itu ya diproses hukum. Nah, kalau saya melihatnya seperti itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Tapi mengenai beliau memperkenalkan kurikulum cinta, ya itu mungkin bagian dari tindakan preventif ke depannya ataupun tindakan pencegahan, atau bagaimana saya kurang tahu teman-teman ya, karena ini kan baru dinarasikan ya. Tapi mari kita lihat lagi. Dijelaskan juga di sini bahwa menurutnya Indonesia sebagai negara plural yang memiliki banyak suku, budaya, dan agama sangat riskan jika ditekankan adalah sebuah perbedaan. Karena itu menurutnya beliau perlu ada semacam konsep yang mendasar yang ditanamkan dalam benak-benak anak-anak kita. Jangan mendoktrin perbedaan. Negara plural seperti Indonesia sangat riskan kalau ditekankan adalah sebuah perbedaan. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat ya bahwa memang tidak bisa dipungkiri benar bahwa bangsa kita Indonesia ini adalah negara yang plural, luar biasa sekali keberagaman yang ada di dalamnya. Tetapi sebenarnya mengenai hal seperti ini itu landasan berpikirnya sudah sangat jelas ada di dalam Pancasila, terutama pada silanya yang ketiga, Persatuan Indonesia. Tidak dinarasikan mengenai perbedaan, tidak dinarasikan juga mengenai persamaan, tapi dalam keberagaman yang kita miliki ada persatuan, ada kesatuan di situ. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin ya, terutama ini saya sampaikan untuk saudara-saudari yang beragama Kristen, ya, kami orang-orang Kristen ini kalau melihat mengenai hal keberagaman ini sebenarnya tidak perlu ya diberitahukan bahwa kita harus saling menghormati, kita harus saling menjunjung tinggi perbedaan. Kalau saya melihatnya ya berdasarkan pengalaman dan juga di lingkungan saya tumbuh, di lingkungan saya berinteraksi dengan sesama, tanpa dikasih tahu pun masing-masing sudah paham bahwa kita ini beragam dan ini adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa yang mesti kita rawat bersama-sama.